Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan, diberi kelapangan hati, diberi kesehatan, dan yang lebih penting diberi afiyah. Afiyah ini doa yang Allah paling senang dimintai dengannya. Abdullah bin Abbas pernah berkata, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku sebuah doa." Maka Nabi mengatakan, "Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah." Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal-afiyah. Afiat itu lebih umum daripada sehat. Afiat bisa di harta, afiat bisa di badan, afiat bisa di keluarga. Biasanya diterjemahkan dengan keselamatan. Ini doa yang Allah itu senang diminta dengan doa ini. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keafiatan. Afiat itu umum. Afiat di badan, gak gampang kena penyakit. Afiat di harta, tidak gampang mubadir, tidak gampang merugi. Afiat di rumah tangga, tidak gampang cekcok. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwa kita, suri toladan kita, baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ya seluruh jajaran pengurus yayasan Masjid Namira dan takmir Masjid Namira, semoga panjenengan semua senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam memakmurkan Masjid Namira ini, dan mudah-mudahan apa yang panjenengan upayakan dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saat ini bulan Syawal. Nggih. Nggih napa mboten? Karena masih Syawal, ya saya ucapkan terhadap saudara-saudari saya warga Lamongan, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dulu para salaf, orang-orang soleh zaman dulu, ditinggal bulan Ramadan 6 bulan. Mereka masih belum mengubah doanya. Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Salat raweh kami, tadarusan kami, zakat kami, puasa kami, salat malam kami, salat jamaah kami. Terimalah ya Allah. 6 bulan Ramadan berlalu, para salaf dulu belum bisa move on.
Terus minta agar amal solehnya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Baru 6 bulan setelahnya doanya ganti. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sambungkanlah kami, ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sahabat Nabi yang mulia. Beliau adalah Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi tokoh kita yang akan kita pelajari seorang pembesar Ansar, pembela Rasulullah, manusia hebat. Beliau adalah Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau adalah al-imam, pemimpin. Al-qudwah, yang punya keteladanan. Ditaruh di depan. Jadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Beliau adalah mufti Syam. Muftinya negeri Syam. Karena ketika Rasul wafat, di zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyiduna Abu Darda ini hijrah dari Madinah ke Syam. Syam dulu 4 negara. Dulu Syam, sekarang 4 negara. Suriah, Jordania, Palestina, dan Lebanon. Nah, beliau hijrah dari Madinah pindah ke Damaskus. Damaskus. Di mana itu Damaskus? Suriah. Beliau tinggal di ibu kota negeri Syam. Menjadi mufti di sana setelah Rasulullah wafat. Menjadi referensi umat. Kalau ada perkara pelik, mesti orang-orang berbondong-bondong ke Sayyiduna Abu Darda ini. Hakimu hadhil ummah. Beliau dijuluki Rasulullah Hakim hadhil ummah. Orang yang paling bijaksana. Hakim, orang yang bijaksana. Orang yang arif bijaksana di umat ini. Ya ini Abu Darda ini orangnya. Wa sayyidul qurra. Beliau adalah pimpinan para ahli Quran. Jadi zaman sahabat itu ada ahli-ahli Quran. Dan Abu Darda ini termasuk sayyidnya. Apa artinya sayyid? Tuannya, pemukanya. Ya, yang di depan. Sayyidul qurra bidimasko. Beliau adalah pimpinan ahli Quran yang ada di negeri Damaskus, Suriah. Ya. Sahibu Rasulillah wa huwa ahadul arba'a alladzina jama'ul Qur'an fi ahdin Nabi. Beliau adalah, perhatikan, beliau adalah satu di antara 4 orang yang menghafal, mengumpulkan Al-Quran ketika Rasulullah masih hidup. Saya ulangi. Beliau adalah satu di antara berapa? 4 orang yang mengumpulkan. Dulu zamannya Nabi kan Al-Quran ditulis ada di batu, ada di dinding-dinding, ada di pelepah kurma. Karena belum dikumpulkan. Bisa dipahami saya? Lah, sahabat yang ngopeni Quran, sahabat yang fokus mewakafkan dirinya untuk merawat Al-Quran, ada 4 yang terkenal. Salah satunya siapa? Abu Darda. Ya, alhamdulillah Namira ada lembaga pendidikan Hifdzul Quran. Ya, banyak santri-santrinya di sini, maka harus tahu sejarahnya orang-orang hebat tentang Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Darda ini. Ya. Bagaimana cerita masuk Islamnya beliau ini? Perhatikan. Bagaimana beliau ini masuk Islam? Atau namanya dulu ya, Abu Darda ini kan bukan nama, tapi kunyah, betul tak? Saya punya anak Abdullah, maka saya kunyahnya Abu Abdillah, bapak nih Abdullah. Ada orang
namanya Ahmad, punya anak namanya Muhammad, berarti Abu Muhammad, pakne Muhammad. Nah, Abu Darda berarti pakne Darda. Darda kok krungune gak enak nih lamongan. Ayo, tetap istimewa wong sahabat Nabi. Nama aslinya adalah Uwaimir. Nama aslinya apa? Uwaimir. Uwaimir bin Amir. Ada yang mengatakan Uwaimir bin Abdillah. Nama aslinya tidak diingat orang. Tapi yang terkenal adalah nama apa? Kunianya. Abu Darda, begitu aja. Sama dengan Abu Bakar. Orang Indonesianya nyebut Abu Bakar. Neng asli nih bahasa Arab Abu Bakrin. Abu Bakar. Memang Jawa kan repot. Abu Bakar. Wis Abu sih dibakar. Ya. Lisane wong Jawa repot ngomong Abu Bakar. Isone Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu kan bukan nama asli. Nama aslinya siapa? Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Nah, ngene iki. Wis diulangi kok sik lali. Nah, siapa yang bisa? Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Ya, namanya aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Nah, nama aslinya Abu Darda ini siapa tadi? Uwaimir. Itu nama asli beliau. Perhatikan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ta'akhkhara Islam Abi Darda ila yaumi Badr. Sayyiduna Abu Darda ini ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, perhatikan tahun 1 Hijriah, betul? Tahun 1 Hijriah beliau belum masuk Islam. Beliau masuk Islamnya yaitu pada waktu perang Badar. Atau sampai perang Badar itu. Perang Badar itu 2 Hijriah. Jadi dia Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau termasuk bukan orang yang menyambut Nabi. Karena belum masuk Islam. Sampai perang Badar. Perang Badar berarti kan tahun berikutnya. Berarti tahun kedua. Berarti 2 Hijriah. Wa huwa akhir man aslama min ahlihi. Beliau ini orang yang terakhir di keluarganya yang masuk Islam. Adiknya, kakaknya, bapaknya, pamannya. Mungkin istrinya juga sudah masuk Islam semua. Tapi dia sing bandel, tidak mau pada waktu itu. Tidak mau masuk Islam. Ya. Wa kana ya'budu sonaman. Sebelum masuk Islam dia ini penyembah. Penyembah apa? Berhala. Buat berhala kalau sudah jadi disembah-sembah sendiri. Ya. Fadakhala akhuhu li ummihi Abdullah bin Rawaha wa Muhammad bin Maslama. Kebetulan perhatikan, Abu Darda ini punya saudara seibu. Bukan saudara sebapak, saudara seibu. Namanya Abdullah bin Rawaha. Pendekar Islam ini Abdullah Rawaha ini. Panglima perang dalam perang Mu'tah, sudah saya ceritakan dulu. Beliau juga punya saudara seibu yang lain namanya Muhammad bin Maslama. Orang hebat. Gak tahu sudah saya ceritakan belum Muhammad bin Maslama ini? Sudah? Sahabat Nabi yang namanya sama dengan Nabi. Muhammad bin Maslama. Sudah belum? Insya Allah pertemuan akan datang. Insya Allah saya sampaikan Muhammad bin Maslama. Lah, ini dulur-dulure mlebu Islam kabeh. Abu Darda ini gak gelem masuk Islam. Maka sama Abdullah bin Rawaha, saudaranya seibu, sama Muhammad bin Maslama, saudara seibu juga, dia masuk ke rumahnya ketika Abu Darda tidak ada. Maka patung yang disembah itu dipecahi sama dulure. Dipecahi sama Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslama. Setelah dipecahi, pulang ke rumahnya. Ya, Abu Darda pulang ke rumahnya, ternyata melihat patungnya ini berserakan, hancur lebur. Sedih Abu Darda ini. Maka Abu Darda berkata, "Waihak, halim tanata, ala dafata an nafsika." Celaka kamu wahai berhala. Kenapa kamu enggak membela dirimu?
Kenapa kamu gak menjadikan dua orang yang mencahi kamu itu kualat? Faqalat zaujatuhu. Maka istrinya berkata. Istrinya Abu Darda namanya siapa? Ummu Darda. Ya mestilah. Abu Darda ya mesti gandengannya apa? Ummu Darda. Maka Ummu Darda keluar dari rumahnya. Dari baliknya. Dan berkata kepada suaminya yang menangisi berhala yang dipecah itu. Ummu Darda berkata, "Lau kana yanfa'u aw yadfa'u an ahadin dafa'an nafsihi." Kalau sekiranya berhala yang kamu sembah itu bermanfaat atau bisa membela seseorang, tentu dia harus bisa membela dirinya sendiri. Fanafa'aha. Kalau dia itu Tuhan, tentu dia membela dirinya. Buktinya dirinya sendiri hancur. Maka baru sadar nih Abu Darda ini. Faqama min sa'atihi ilan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda ketika patungnya pecah, dapat omongan yang sangat tajam dari istrinya, Abu Darda datang ketemu Nabi, terus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semenjak itu Abu Darda menjadi orang Islam. Kemudian Abu Darda ini dipersaudarakan Nabi dengan Salman Al-Farisi. Dulu saya ingat, saya ceritakan, Nabi ketika datang ke Madinah kan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Fulan, kamu dulure Fulan. Fulan, kamu orang Muhajirin, kamu itu dulurnya Fulan, orang Ansor. Dikasih pasangan-pasangan begini. Kamu dulur iki, kamu dulur iki, kamu dulur iki. Di antara persaudaraan yang terkenal adalah antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Muhajirin, Sa'ad bin Rabi orang Ansor. Dipersaudarakan Nabi. Orang Ansor ini cinta sama orang Muhajirin. Butuh apa dikasih. Karena tidak akan ada ya persahabatan di muka bumi ini melebihi persahabat Muhajirin dan Ansor. Tidak ada. Sa'ad bin Rabi berkata ke Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, Nabi menyatakan kamu adalah dulurku, kamu adalah saudaraku. Dan ketahuilah aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Maka aku akan paruh hartaku jadi dua, separuh untukku, separuh ambillah untukmu. Dan aku punya dua istri. Silakan lihat istriku dua-duanya, lihatan. Mana yang paling menakjubkan dirimu, niscaya akan saya ceraikan dia. Dan ketika selesai masa iddahnya, nikahilah dia." Udah ono cerita kayak gini nih. Sejarah akan gagal mencatat manusia-manusia seperti mereka ini. Tapi Abdurrahman bin Auf, orang Muhajirin, punya izzah, punya iffah, punya harga diri. Gak koyok sampeyan. Prosoku sampeyan ditawari ngono ya. Ya wis gak apa-apa, monggo. Nek menurut senengan. Enggak. Abdurrahman mengatakan, "Barakallahu, semoga Allah memberkahi hartamu dan memberkahi istrimu. Tolong saja tunjukkan aku jalan ke pasar." Jadi seorang muslim itu harus punya jiwa semangat, punya etos kerja, enggak boleh ya oportunis. Tidak boleh mumpung ada kesempatan, aji mumpung enggak boleh. Tapi seandainya Abdurrahman bin Auf menerima, sah. Karena enggak minta. Tapi dia apa kan? Dikasih. Akhirnya dikasih tahu jalan ke pasar. Jarak beberapa waktu. Jadi orang kaya raya ini. Siapa? Abdurrahman bin Auf itu tangannya memang tangan dagang. Ya, hebat. Lah, sama Salman ini ketika Abu Darda sudah masuk Islam. Maka Abu Darda dipersaudarakan Nabi dengan siapa? Salman Al-Farisi. Nanti ada kisah lucu antara dua orang ini. Nanti saya ceritakan. Sekarang kita menjelaskan apa saja keutamaan Sayyiduna siapa tadi? Abu Darda. Ustaz sampai ngomong sahabat kok pakai Sayyidina itu oleh tak? Oleh. Tidak apa-apa. Karena memang para sahabat adalah Sayyiduna. Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Mu'ad, pendekarnya Ansor, sakit turun, Rasulullah ngomong ke sahabat-sahabat Ansor. "Ya orang-orang Ansor, kumu ila sayyidikum."
Wahai orang-orang Ansor, berdirilah dan segera sambut sayyid kalian. Jadi tidak apa-apa ngomong Sayyiduna Umar, Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa. Kecuali kalau dalam hal apa? Salat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalnya salat itu enggak boleh kita berkreasi. Apa ana jare Nabi ngono ya ngono. Bisa dipahami nggih? Ya. Nabi menjuluki Sa'ad bin Mu'ad dengan Sayyiduna Mu'ad, Sayyidukum. Umar bin Khattab pernah memuji Bilal dan memuji Abu Bakar. Umar pernah memuji Bilal. Bilal kan tugasnya apa sih? Ya, pejabat adzannya Nabi, betul toh? Petugas adzannya Nabi. Umar memuji Bilal dan Umar berkata, Bilal Sayyiduna. Atau sebelumnya memuji Abu Bakar. Abu Bakar Sayyiduna. Abu Bakar itu sayyid kita, pemimpin kita. A'taqa Sayyidana. Dan dia telah memerdekakan sayyidnya kita. Sayyid yang kedua itu siapa? Hah? Abu Bakar adalah sayyid kita. Dia telah memerdekakan sayyid kita. Sayyid kita yang kedua ini siapa? Bilal. Jadi boleh ya. Sampean enggak usah ragu-ragu. Taib. Apa saja keutamaan Sayyiduna Abu Darda? Yang pertama. Ditulis tadi. Tulis. Annahu minal arba'a alladzina jama'u al-Qur'ana fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda adalah satu di antara 4 sahabat yang mengumpulkan Al-Quran di dadanya. Dan di tadwin. Tadwin itu kodifikasi. Ngerti kodifikasi? Kodifikasi itu pencatatan, penulisan itu. Jadi orang di zaman Nabi itu ada 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran. Satu di antaranya Abu Darda. Yaqulu Anas bin Malik berkata, Matan nabiyyu walam yajma' al-Qur'ana ghair arba'ah. Rasulullah wafat, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang saja. Perhatikan saya. Berarti tidak semua sahabat Nabi itu apal apa? Apal Quran. Ya jenenge wong kok ono sing ahli perang, gitu. Ono sing ahli macam-macam. Ada yang memang khusus merawat, ngopeni Al-Quran. 4 orang. Rasulullah wafat, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang. Siapa ini? Abu Darda. Yang disebut Anas bin Malik pertama kali Abu Darda. Yang nomor 2 Mu'ad bin Jabal. Yang nomor 3 Zaid bin Sabit. Yang nomor berapa? 4 Abu Zaid. Berapa orang? 4 orang. Rasulullah wafat, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang. Dan yang pertama siapa? Abu Darda. Sanian, keutamaan yang nomor 2. Pokoknya yang nempel Al-Quran mesti terbaik. Dan ini sudah sering saya sampaikan. Al-Quran diturunkan melalui Jibril. Jibril adalah malaikat terbaik. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi terbaik. Al-Quran turun dengan bahasa Arab bahasa terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Al-Quran turun di Mekah dan di Medina. Dua-duanya menjadi kota terbaik. Al-Quran turun ke generasi sahabat. Sahabat adalah generasi yang terbaik. Siapa yang nempel Al-Quran pasti terbaik. Makanya Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang yang belajar Al-Qur'an, ngajari Al-Qur'an. Makanya sampai ini kalau dengar ada pondok tahfidz butuh dana, wis cepet, gak usah mikir ado-ado, cepet. Itu Al-Qur'an soalnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami menjaga Al-Quran. Cara Allah menjaga Al-Quran itu lewat siapa? Lewat orang-orang yang ngopeni Quran itu.
Makanya kalau ada hal-hal yang berkaitan sama Al-Quran, segera. Ya, karena itu yang terbaik. Abu Darda dikenang karena apa? Bersama Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa min manakibihi qurbuhu wa hirsu ala ta'allum minan nabi. Termasuk keutamaannya Abu Darda adalah ini salah satu sahabat yang dekat sama Nabi. Abu Darda ini termasuk salah satu sahabat yang dekat sama Nabi. Dan itu banyak hadis-hadis yang menunjukkan kedekatan Abu Darda dengan Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, perhatikan, "Ausani khalili Abul Qasim bithalathin la ada'uhunna li syai'in." Perhatikan. Ini wasiatnya Rasul kepada Abu Darda. Wasiatnya orang tua saja kita harus pegang erat-erat, apalagi pesannya Nabi. Perhatikan. Kata Abu Darda, "Ausani khalili," kekasihku Abul Qasim berwasiat kepadaku. Siapa Abul Qasim itu? Kekasihku Abul Qasim berwasiat kepadaku. Siapa Abul Qasim ini? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul disebut Abul Qasim? Ya karena memang Nabi punya anak laki-laki namanya Al-Qasim. Anaknya Nabi ada 7. Aku gak nakoni suwe jawabi. Langsung kita sebut. Siapa 7 ini? Yang laki-laki dulu Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini bukan urutan loh ya, bukan urutan. Yang cewek Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus Fatimah. 7 putranya Nabi. Laki-laki yang pertama namanya Qasim. Saya enggak mengatakan yang lahir pertama, tapi laki yang pertama. Wallahu alam apakah yang pertama itu yang lahir siapa? Ada yang mengatakan yang lahir pertama Zainab. Tapi kebiasaan orang Arab itu yang dijadikan kunyah adalah laki-laki yang pertama. Maka Nabi dipanggil Abul Qasim, Pakne Qasim. Ya. Kata Abu Darda, "Ausani khalili Abul Qasim bithalathin." Kekasihku Abul Qasim berwasiat kepadaku 3 hal. Perhatikan. 3 hal ini laksanakan. La ada'uhunna li syai'in. Tidak pernah aku meninggalkan 3 wasiat ini. Catat. Ya. Catatan ya. Ojo melongo ngono. Catat. Catat HP, tapi ojo WA-an lo ya, nulis. Yang pertama, ausani bisyami salasati ayyamin min kulli syahr. Rasulullah berwasiat kepadaku supaya aku puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini wasiatnya Nabi pertama kepada Abu Darda. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Perhatikan Bapak Ibu, puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 cara. Perhatikan, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid berarti tanggal berapa? 13, 14, 15. Jadi 13, 14, 15 itu namanya Ayyamul Bid. Hari-hari putih karena purnama, kan gitu kan? Cara yang kedua, tidak harus Ayyamul Bid. Berarti boleh tanggal 7, tanggal 19, tanggal 27 boleh. Jadi puasa 3 hari dalam 1 bulan itu ada 2 cara. Cara pertama Ayyamul Bid. Cara yang kedua enggak harus Ayyamul Bid. Tapi ono pertanyaan lucu. Sing sering masuk ke WA aku. Ngene pertanyaannya. Ustaz, boleh enggak kita puasa Ayyamul Bid tapi enggak 11, 13, tidak 13, 14, 15. Ustaz, boleh enggak kita puasa Ayyamul Bid tapi bukan 13, 14, 15. Tanggal 20, 21, tanggal 7. Boleh enggak Ustaz? Pertanyaan jenengan itu podo karo ngene. Boleh enggak puasa Kamis pada hari Senin?
Ayamul bid itu ya. Sing jenenge ayamul bid itu ya. Berapa tadi? 13, 14, 15. Harusnya pertanyaannya begini. Harusnya pertanyaannya begini. Ustadz puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu apakah boleh 13, 14, 15 ataukah boleh yang lain? Nah kalau itu ya. Boleh dengan cara satu ayamul bid 13, 14, 15. Atau cara yang kedua enggak harus apa? Ayamul bid. Bisa dipahami nggih? Oke. Itu wasiat pertama, monggo diamalaken. Nek sampeyan iso nglakoni puasa 3 dina sak jerone 1 bulan, itu padha karo poso setahun muput. Laras napa mboten? Loh, jawab enggak? Laras napa mboten? Laras. Kenapa? Karena wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Nek ben ulane panjenengan poso ping 3 otomatis ping pinten? 30 kali 12. Hitungan dhewe. Nah, jadi 1 tahun penuh. Ngoten nggih? Nah, itu harus mudah-mudahan kita bisa ngamalkan. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Terus gak usah neko-neko. Ustaz, ini saya puasa hari Senin, saya niatkan 1 puasa Senin. 2 saya niatkan ayamul bid. 3 saya niatkan puasa Daud. Si akeh Mas niate sampeyan iki. Biasa wae ibadah ojo sing aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang ngoten kan. Niat puasa Daud, tapi kok kebetulan hari Kamis. Ya sudah, niatnya ya Daud, ya Kamis, ya puasa Syawal, ya ayamul bid. Ya kalau dari segi fikih ya boleh-boleh saja. Cuman yo ojo nemen-nemen lah. Gitu. Terus niat sing tulus insyaallah. Ya, para sahabat dulu enggak seneko-neko panjenengan. Ya. Nomor pinten tadi? Oh, nomor 2 ya. Nomor 2, wasiat nomor 2. Wasiat pertama puasa berapa tadi? 3 hari dalam 1 bulan. Wasiat yang kedua, wasiatnya Nabi ke Abu Darda. Allah anama illa ala witrin. Tidaklah aku tidur kecuali sudah witir. Berarti ini dalil boleh witir sak derenge tilem boleh. Terus nomor 3, wasiat nomor 3 wasubhatil duha, salat duha. Salat apa? Duha. Ini wasiatnya Nabi. Tolong sampean cekel, ayo diamalno. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak ya, ini cuma saya ambil 1 aja. Kalau dijelaskan semua nggak selesai-selesai. Jadi intinya poin yang nomor 2 tadi apa? Poin nomor 2. Keutamaan Abu Darda nomor 2 apa tadi poinnya? Kedekatan Nabi dengan apa? Abu Darda. Abu Darda itu sahabat yang apa? Dekat dengan Nabi. Banyak contoh-contoh hadisnya. Saya pilih 1 saja. Yaitu tadi. Bahwa Abu Darda mendapat apa tadi? Wasiatnya Nabi. Banyak sih sebenarnya. 1 aja cukup. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. Wa min manakibihi fikhuhu wa hirsuhu ala ta'limin nasil khaira. Keutamaan Abu Darda adalah beliau ini terkenal dengan kefakihannya. Fakih, cerdas, alim. Dan beliau itu senang ngajari kebaikan kepada manusia. Senang noto uang, senang membina uang, senang ngasih pengarahan, ngajari orang. Itu Abu Darda itu. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Sulami. Perhatikan, ada kisah ini menarik. Kana fina rajulun lam tazal bihi ummuhu an yatazawwaja hatta tazawwaja. Thumma amarathu an yufariqaha ay tallik zaujatah. Dulu di zaman tabi'in, jadi sahabat itu kan punya murid-murid. Murid-muridnya sahabat namanya tabi'in. Ada seorang tabi'in. Tabi'in ini menikah dengan seorang wanita. Dan tabi'in ini mempunyai seorang ibu. Kebetulan ibunya ini nggak senang sama istrinya. Nggak senang sama mantunya. Maka si ibu ini menyuruh tabi'in ini
untuk menceraikan istrinya. Anakku, emak nggak seneng karo bojomu. Ceraikan istrimu. Lah, tapi ini bingung. Ndelok rene wong tua, ndelok rene bojo sing disenengi. Ingin berbakti ke orang tua, tapi di sisi lain juga cinta sama istri, bingung dia. Karena bingung, sahabat ini berangkat ke negeri Syam untuk menemui Abu Darda. Farahila ila Abi Darda bisyam. Maka tabi'in yang punya masalah rumah tangga ini, ada ketidakcocokan antara mertua sama menantu, dan itu ternyata di zaman tabi'in wis ono. Makanya gak heran nek Lamongan ono sing ngono. Ono enggak? Akeh mantu gak cocok mbek mertua. Sabar. Ya jadi Abu Darda disuruh cerai sama kok Abu Darda suruh cerai? Tabi'in suruh cerai. Tabi'in ini berangkat ke Abu Darda minta solusi. Bingung, wong ini ibu iki istrinya, dua-duanya sah sebagai ibu, sah sebagai istri. Terus yang ibu nyuruh cerai, bingung kan? Berangkat ke negeri Syam, tujuannya menemui Abu Darda minta fatwa. Terus berkata, wahai Abu Darda, panjenengan sahabat Rasulullah. Aku punya masalah, aku punya ibunda yang aku ingin berbakti kepadanya. Aku punya istri, aku mencintainya. Tapi ini mamaku nyuruh aku menceraikan istriku. Bagaimana ini? Aku bingung. Qala Abu Darda, perhatikan. Qala Abu Darda, ma ana billadhi amuruka an tufariqah. Aku tidak berhak menyuruhmu untuk menceraikan istrimu. Wa ma ana billadhi amuruka an tumsik. Aku juga tidak berhak menyuruhmu untuk menggenggam istrimu. Aku enggak nyuruh kamu menceraikannya. Aku enggak menyuruh kamu untuk memegangnya, tidak melepaskannya. Aku enggak nyuruh. Cuma kamu tak kabari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku enggak nyuruh kamu beloi ibumu, belo bojomu. Aku enggak nyuruh kamu cerai atau enggak cerai, itu urusanmu. Cuman awakmu tak kandani. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Fa'adhi' dzalikal bab au ifadhu. Kau terlantarkan pintu itu atau kau jaga baik-baik pintu itu, terserah kamu. Cuma kamu tak kasih tahu, orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Jadi wong tua itu lawangi surga. Faraja'a, maka akhirnya tabi'in ini pulang ke rumahnya. Terus waqad farokoha. Akhirnya istrinya disuruh cerai. Istrinya suruh apa? Akhirnya dia menceraikan istrinya. Ya astagfirullahaladzim. Akhirnya tabi'in tadi menceraikan istri. Ini memang orang zaman dulu itu taat patuh kepada ibunya. Kalau sekarang, ya milih bojone. Ya, wong saiki. Umar juga gitu. Umar ini punya mantu, punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya istri. Umar tidak senang sama mantunya ini. Anaknya dipanggil, Abdullah sini nak, ceraikan istrimu itu. Aku gak senang sama bojomu. Abdullah ya bingung, iki aku di bojo tak senengi kok dikongkon pegatan. Gak dipegat, Pak. Sampai akhirnya Umar matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, iki anakku Abdullah ini tak suruh cerai tapi gak mau cerai. Terus pundi ya Rasulullah? Celukan anakmu. Ketika Abdullah datang ke Nabi, apa kata Nabi? Ati abaka, tolik zaujataka. Taati bapakmu, ceraikan istrimu. Rasulullah enggak ngomong, Umar ini Rino, duduk sini. Hei Abdullah, duduk sini. Awakmu lapo ngongkon cerai bojone iki?
Gak pakai tabayun, gak pakai klarifikasi, gak pakai didep-depno, gak pakai nek mungsu wong tuwa mbek anak kudu ngalah. Ceraikan bapakmu. Ceraikan siapa? Istrimu taati bapak dicerai, Pak. Makane nek zaman saiki mas-mas sing nom-nom iki, nek ibumu utawa bapakmu gak seneng karo bojomu wedok, nyuruh sampean cerai, wajib sampean cerai. Nek bapakmu kaya Umar bin Khattab. Bapakmu kan paijo, painem. Nek bapake sampean kaya Umar bin Khattab, kaya Abu Darda ya iya. Lah bapake dheweke iki kan boten Umar bin Khattab, boten sinten? Abu Darda. Jadi ya enggak boleh gegabah juga. Kembali ke materi ya. Intinya beliau ini mufti gitu loh ya. Mufti dan dijadikan rujukan oleh para ulama. Di sini juga banyak kisah-kisah seperti itu, tapi saya ambil satu saja. Ya, karena waktu enggak cukup kalau semuanya diambil ya. Saya pilih kisah-kisahnya. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Ya, di sini ada kisah menarik ini sebenarnya, tapi enggak cukup waktunya. Rabi'an. Wa min manaqibi zuhduhu fid dunya wa iqbaluhu ala ibadati rabbih. Termasuk ya keutamaan Abu Darda. Abu Darda ini terkenal dengan kezuhudannya. Zuhud. Ya, dunia ini enggak ditaruh di hatinya. Akhirat ada di hatinya. Dan semangatnya ibadah itu luar biasa. Ya, perhatikan, saya ceritakan ini ya. Kayaknya ini sudah pernah saya ceritakan dulu, tapi untuk mengingatkan aja barangkali ada yang lupa. Ahon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda yang tadi itu. Fazaro Salmanu Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi mengunjungi rumahnya Abu Darda. Panjenengan sudah pernah saya ceritai Salman Al-Farisi nggih? Yang mengembara cari ilmu itu lah. Nanti toh, alhamdulillah. Ojo ngomong lali lo ya. Terus pernah tak sampaikan itu. Wa jaa Fazaro Salmanu Abu Darda. Karena dipersaudarakan sama Nabi ya koyok dulur. Akhirnya suatu saat Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabazzilah. Waktu sampai di rumahnya Abu Dardanya ndak ada. Adanya Ummu Darda. Yang ada istrinya Abu Darda. Namanya siapa tadi? Ummu Darda. Dan pakaiannya lusuh. Tidak berhias. Lusuh, pakaiannya juga asal-asalan. Terus Salman tuh heran, loh, istrinya saudaraku kok begini, gak berhias, kucel, begitu loh. Akhirnya heran Salman ini, dan Salman berkata, Masya'nuki, ada apa dengan dirimu, wahai Ummu Darda, kok begini keadaanmu ini, gak berai, gak dandang, pakainya lusuh. Ya mungkin gak rapi begitu. Dijawab sama Abu Darda. Sama siapa? Ummu Darda. Akhuka Abu Darda. Laisa lahu hajatun fid dunya. Dulurmu, saudaramu Abu Darda itu. Wis gak gelem donya. Ibadah tok. Artinya. Kurang diperhatikan istrinya ini. Karena sibuk ibadah tok. Iku Salman doa atine wis wah gak genar rek situ iki ya. Perlu ditoto iki dulurku iki. Ya sumun nahar kalau siang puasa. Wa yaqumul lail kalau malam berdiri salat. Aku gak disentuh lah, gampangnya gitu. Pokoknya nek bengi ku salat, nangis-nangis, aku gak disentuh. Di saat seperti itu, ja'a Abu Darda. Abu Darda datang. Ketika Abu Darda datang, fasona alahu to'aman. Ketika Abu Darda datang, langsung Abu Darda buat makanan yang enak-enak. Untuk nyambut siapa tadi? Salman.
Buat makanan yang zen, yang enak. Setelah siap makanannya ini, maka Abu Darda menyuguhkannya di depan Salman. Setelah itu Abu Darda ngomong gini, "Qul fa inni shaim." Monggo dicicipi, dimakan. Adapun saya mohon maaf sedang puasa. Jari Salman, nemen awakmu. Kat mang tak tunggu nduk kene iki ngenteni panganan ternyata wong poso. Qala Salman, "Ma ana bi akilin hatta takul." Ya, aku enggak akan makan suguhanmu itu sampai kamu makan juga. Qala fa akala. Akhirnya Abu Darda makan pisan batal. Aku juga pernah ngalami kayak gitu itu. Ada tamu ke rumah saya. Sudah makan belum? Dereng Ustaz. Ayo kita keluarlah cari makanan. Nunggunya makan tuh lama banget. Sudah sampai di depan, ayo monggo dimakan. Sebentar nih Ustaz. Kula lagi siam. Loh awak mulai apa gak mang? Wajib kamu batal nopo somu iku. Alhamdulillah dia batal. Karena saya mengamalkan Salman Al-Farisi tadi. Jadi boleh itu karena dari tadi gak gelem ngomong kok sudah dipesen lama-lama kita ngomong poso. Batal no ya. Akhirnya batal. Padahal sakit maghrib. Sudah mendekati asar lah ya. Thayyib. Ma'ana bi akilin hatta takul. Aku enggak mau makan sampai kamu makan. Akhirnya nyerah. Abu Darda makan, ya. Akhirnya makan berdua. Falamma kana al-lailu dzaba Abu Darda liyakum. Ketika malam hari, kan nginep kan, Salman nginep di rumahnya siapa? Abu Darda. Ketika malam hari, masih awal-awal malam, ini Abu Darda sudah berdiri mau sholat. Maka dipegang tangannya sama Salman, belum waktunya, tidur dulu. Setelah itu tidur. Agak lama dikit, mungkin Abu Darda mengira Salman sudah tidur. Maka dia berdiri ingin sholat malam. Dipegang lagi tangannya sama siapa? Salman. Belum waktunya. Tidur dulu. Sampai sepertiga malam terakhir. Baru Salman ngomong. Sekarang waktunya. Ayo kita sholat. Sholat akhirnya bareng. Setelah itu. Salman berkata. Kepada Abu Darda. Nuturi Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqa. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Wali ahlika alaika haqqo fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Hei saudaraku Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu punya hak, sesungguhnya dirimu sendiri punya hak, sesungguhnya istrimu punya hak, maka berikan setiap pemilik hak akan haknya. Abu Darda setelah kejadian itu datang ke Nabi, madul ke Nabi. Ya Rasulullah, Salman datang kepadaku. Aku suguhi makanan. Aku katakan kepadanya bahwa aku apa? Puasa. Dia maksa aku untuk berbuka. Akhirnya aku berbuka dengannya. Setelah itu sholat malam. Aku di awal malam tidak boleh sholat. Mau sholat lagi tidak boleh sholat. Sampai terakhir aku disuruh. Aku dibangunkan untuk sholat bareng. Terus dia berkata kepadaku. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak. Istrimu punya hak, dirimu sendiri juga punya hak, maka berikan pemilik hak akan haknya. Gimana ini ya Rasulullah? Salman kok begitu itu menghalangi orang ibadah? Kata Rasulullah, Shadaqa Salman. Benar yang diomongkan Salman. Awakmu itu over. Maksudnya berlebihan. Yaqulu Abu Darda. Ya, jadi akhirnya dibenarkan oleh Nabi SAW. Itu kan menunjukkan bahwa Abu Darda itu orang yang semangat untuk ibadah. Ya, wallahu a'lam. Dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Darda itu punya istri dua. Dua-duanya Ummu Darda. Ummu Darda yang tua wafat, nikah lagi Ummu Darda yang kedua. Pernah suatu ketika Abu Darda ini berkata kepada istrinya. Di antara wasiat pernikahan, rumah tangga. Abu Darda pernah ngomong ke istrinya. Wahai istriku. Jika engkau melihat dalam diriku ada ketidakridhaan, maka berusahalah untuk mencari ridhoku.
Dan sebaliknya jika aku menjumpai dalam dirimu ada ketidakridhaan, maka aku berusaha untuk mencari ridhamu. Kalau tidak begitu wahai istriku, alangkah cepatnya perpisahan di antara kita. Aku kudu ngono. Nek saiki wong wedok saiki gak iso ngono. Karep-karepku dhewe dah lapo aku dikon. Wong lanang yo ngono, gak gelem, padha gengsine. Akhirnya putus. Makanya wasiatnya Abu Darda, hei istriku, kalau ku jumpai dalam diriku ada sikap benci, tidak senang sama dirimu, gregetan sama dirimu, kau harus berusaha secepat mungkin mencari ridho aku. Dan sebaliknya, kalau aku lihat dalam dirimu ada sikap gregetan kepada aku, tidak ridho kepada aku harus bergegas mencari ridhomu. Kalau tidak, alangkah cepatnya perpisahan di antara kita. Kemudian Abu Darda itu nuturi Ummu Darda, nanti wanita itu akan ditemukan dengan suami terakhirnya di dunia. Sesungguhnya nanti wanita itu kalau masuk surga akan dipertemukan dan dijodohkan kembali dengan suami terakhirnya di dunia. Maka Abu Darda ini wafat nanti. Ummu Darda jadi janda. Terus Ummu Darda ini didatangi bukan sembarang orang. Siapa? Rasulullah. Wafat Rasulullah ini. Gak ada istrinya Nabi Ummu Darda itu. Ummu Darda didatangi sahabat Nabi yang mulia, yang ganteng, tinggi, putih, jadi khalifah. Siapa jenenge? Muawiyah bin Abi Sufyan, ganteng, rupawan, putih, tinggi, jadi khalifah. Didatangi Ummu Darda. Wahai Ummu Darda, aku kesini untuk menikahimu, melamarmu. Abu Darda sudah wafat. Kan memang kan gini ya, Khulafaur Rasyidin itu ibu kotanya ada di Madinah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu ibu kota ada di Madinah. Zamannya Khalifah Ali, ibu kota dipindah ke mana? Ke Kufa, Irak. Setelah Khalifah Ali wafat diganti siapa? Al-Hasan. Al-Hasan cuma beberapa bulan saja. Di Kufa juga. Terus Al-Hasan wafat. Setelah itu Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan ke siapa? Muawiyah. Saya mau tanya, Muawiyah tinggal di mana? Damaskus. Makanya nggak heran kalau ada peristiwa itu. Karena Abu Darda muftinya Damaskus. Abu Darda wafat punya janda. Maka jandanya Abu Darda ini didatangi khalifah. Atau mungkin gubernur pada waktu, karena sebelum jadi khalifah Muawiyah jadi apa? Gubernur. Ima gubernur, ima khalifah. Didatangi. Wahai Ummu Darda, aku ingin melamarmu dan menjadikan engkau jadi istriku. Tapi kata Ummu Darda, tidak. Sesungguhnya aku pernah mendengar Abu Darda berkata bahwa Rasulullah menjelaskan wanita ini akan menjadi istri suami terakhirnya. Di mana? Di dunia. Wallahi, dan aku tidak akan pernah mencari pengganti selain Abu Darda. Akhirnya Muawiyah tidak bisa menikahi siapa? Ummu Ad-Darda. Jadi begitu ya. Dan Abu Darda ini mujahid zahid orangnya. Perhatikan, ini kisah terakhir. Qala Abu Darda, bu'itan nabiyyu wa ana tajirun. Rasulullah diutus menjadi rasul, itu posisiku sebagai seorang saudagar, pedagang. Fa aradtu an tajtami'a li ibadah wa tijarah. Aku ingin menggabungkan antara perdagangan dengan ibadah. Falam yajtami'a. Tapi aku enggak sanggup mengumpulkannya. Dagang mbek ibadah aku enggak iso. Tapi memang kenyataannya ngono, dagang itu kadang Allahu Akbar, itu kalkulator langsung muncul kabeh itu. Utang sakmene, diutang wong, ana sing durung bayar, keluar kabeh totalane itu. Nah, Abu Darda ini merasa terganggu. Farafatu tijarah, maka aku tinggalkan tijarah. Aku ingin fokus ke ibadah. Waladhi nafsu Abi Darda biyadi, ma'habu anna liyal yawma khanutan ala babil masjid. Demi Allah, aku tidak suka
Seandainya aku punya toko mepet di masjid. Harusnya kan nggak masalah kan? Kalau waktunya adzan tinggal apa? Tinggal apa? Sholat. Kecuali kalau tokonya jauh dari masjid. Seandainya aku punya toko di samping Masjid Nabawi, itu nggak membuat aku senang. Bahkan seandainya pun toko itu tidak membuat aku tertinggal sholat. Karena posisinya apa tadi? Dekat dengan masjid. Seandainya aku punya toko yang dekat dengan masjid. Yang toko ini tidak pernah membuat aku terlambat sholat jamaah. Karena dekat sekali sama masjid. Itu pun aku nggak mau. Itu pun aku nggak mau. Apa katanya? Ditanya sama orang, kenapa nggak mau? Kamu punya toko dekat sama masjid. Kamu juga bisa sholat jamaah, nggak pernah ketinggalan. Tapi kenapa kamu nggak tetap nggak mau? Beliau jawab, syiddatul hisab. Karena aku takut dengan dahsyatnya hisab. Subhanallah, hisab. Harta itu kalau halal jadi hisab. Kalau haram jadi azab. Dan terakhir, orang masuk surga itu ada 3 tingkatan. Masih ingat? Masih ingat bapak-bapak, ibu-ibu? Orang masuk surga itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tipe. Panjenengan mau tipe yang mana? Tipe yang pertama, alladzi dakhalal jannata bila adzab wala hisab. Orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Semoga panjenengan masuk semuanya. Kita semuanya masuk. Yang pertama, alladzi yadkhulunal jannata bila alladzi yadkhulul jannata bila adzab wala hisab. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ini yang paling hebat, paling nikmat, paling luar biasa anugerah Allah. Masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa mereka itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab Tauhid. Beliau membuat bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bila adab wala hisab. Bab orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, dengan konsekuensinya dan perangkat-perangkatnya, dakhalal jannata bila adab wala hisab, dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Oke, itu nomor 1. Enggak ngelakoni kesyirikan, ibadahnya kenceng. Konsekuensi dari tauhid kan beribadah kepada Allah. Tidak pernah nyakiti orang. Nah, ini masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Yang nomor 2, masuk surga tapi dihisab. Namun hisabnya itu hisab yang mudah, yang ringan. Hisaban yasiro. Nah, ini nomor 2 ini. Masuk surga tapi dihisab. Namun hisabnya itu hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu bagaimana, Ustaz? Apakah ditakoni terus iso jawab? Tidak. Kata Nabi, man nuqisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai hisab, disidang, ditanyai, pasti kena azab. Jadi di akhirat nanti kok ana wong ditakoni, "Lapo awakmu biyen wis kena azab deh." Pokoknya ditakoni, "Kenapa? Dari mana?" Kena azab dia. Manukisal hisab faqad udzib. Siapa yang ditanyai di sidang hisab kena azab. Siti Aisyah bertanya, "Loh ya Rasulullah, bagaimana dengan hisab yang mudah?" Kok katanya panjenengan yang dihisab pasti kena azab. Loh, bagaimana dengan hisab yang mudah? Kata Rasulullah, hisab mudah itu enggak ditanyai. Kan sudah saya sampaikan ini kan? Hisab mudah itu enggak ditanyai. Tapi hisab mudah itu al-ard. Cuma dipaparkan saja. Ini loh dulu dosamu di dunia. Kamu melakukan ini, enggak ada orang tahu. Di dunia aku tutupi kesalahanmu. Di akhirat aku ampuni. Kalau jawabannya, cuma diodono salah. Ini hisab yang mudah. Jadi hisab mudah itu gak ditakoni. Cuma diodono awakmu ben jam sakmene nduk kamar nglakoni ngene. Dulu di dunia tak tutupi dosamu, di akhirat tak ampuni. Itu hisab mudah. Loh, sampean masuk sing nomor 2 lho, wis alhamdulillah. Nggih napa mboten?
Tapi insya Allah mboten nomor kali panjenengan nomor setunggal wau. Amin ya robbal alamin. Hisab yang mudah itu enggak ditanyai. Lah baru yang nomor 3, masuk surga tapi kena hisab. Dan hisabnya hisab yang sulit, yang belok nang neraka sik. Masuk surga tapi dihisab dulu. Dan hisabnya hisab yang apa? Sulit, kena azab. Tapi tetap ditolong sama Allah. Ya, seperti kisah yang bolak-balik saya ceritakan ke panjenengan, ada orang masuk neraka ditolong Allah, terus ditaruh di sungai surga, masih ingat? Terus balik indah lagi, terus disuruh masuk ke surga, rombongan terakhir masuk surga. Mampir dulu, kena hisab yang sulit. Bukannya ditakoni, kenapa dulu begini? Gemeteran gak tuh jawab. Nyemplung dulu. Nah, kita mudah-mudahan jadi yang kedua, dan lebih hebat lagi insya Allah kita yang nomor pertama. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Semoga nambah keistiqomahan kita. Semoga panjenengan bisa sehat walafiat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.